Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini yang akan kita bahas adalah terkait pertanyaan dari Rio Kurniawan ya 2124. Di sini beliau bertanya soal kode rekening belanja untuk pembelian tangki air atau tandon itu masuknya di kode rekening belanja apa ya untuk di Arkas tahun 2026 ini. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini ingin menganggarkan perencanaan anggaran untuk pembelian tangki air atau tandon di sekolahnya masing-masing namun bingung masuk ke dalam jenis rekening belanja yang mana, silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini ya. Oke, di sini untuk pembelian tangki air kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya sebentar ya. Oke, di sini kita masih berada di versi 4.2.14 ya, belum ada update versi terbaru. Jadi kita tunggu saja, nanti kalaupun ada pasti akan ada notifikasi biasanya di sini ya, akan ada icon berwarna merah. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan cara menambahkan perencanaan anggaran untuk pembelian tangki air atau tandon ya. Kita akan masuk ke bagian penganggaran, kemudian di sini kita pilih bos reguler ya. Kemudian kita buka yang tahun 2026-nya. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian tambah kegiatan ya. Nah, di sini untuk kegiatan yang nantinya ini sesuai dengan perencanaan kita untuk pembelian tangki air atau tandon, maka di sini masuknya itu di kegiatan pengadaan ya. Kita ketik saja di sini pengadaan. Nah, di sini ada 4 pilihan, ada APE, ada teks pendamping atau buku ya, ada perlengkapan daya jasa satuan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, memang kalau misalkan di perlengkapan dana, perlengkapan daya dan jasa satuan pendidikan, di sini ada instalasi air ya. Kita akan coba dulu menggunakan instalasi air ya, apakah ini ada atau tidak ya. Karena di sini kita ada 2 pilihan sebenarnya. Yang paling bawah yang ini ya, yang ada instalasi air sama yang alat selain multimedia. Jadi kedua poin ini bisa digunakan, tapi kita akan coba dulu yang paling bawah ya. Di sini untuk tangki air itu masuknya ke belanja dapur ya teman-teman sekalian. Ketik saja di sini belanja modal alat dapur. Nanti di sini untuk kode rekening belanjanya di 522005020005 ya, dengan jenis belanja alat dan mesin, kemudian rekening belanja belanja modal alat dapur. Oke. Nah, di sini kita akan coba cari tangki ya. Oke, di sini ada Bapak sekalian ya tangki air dengan kodenya ya. Kalau di bagian uraian pasti agak panjang ya. Ya silakan mau di pause dulu videonya boleh ya. Nanti diketik ulang kodenya boleh, atau langsung saja ketikkan di sini namanya tangki air ya. Karena kalau kita ketikkan tandon di sini memang tidak ada ya, berarti pasnya itu tangki air. Oke. Kita pilih tangki air. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, untuk tangki air sendiri di sini ada batas atasnya, batas maksimal harganya ya. Di sini tertulis ada Rp1.080.000 ya. Dan kalau kita melihat dari harga saat ini, memang untuk tangki air atau tandon ini beragam harganya tergantung dari jenis atau merek ya, dan juga ukurannya itu apakah besar atau yang kecil ya. Ada yang 500, ada yang 1000 liter seperti itu. Dan biasanya untuk yang 1 jutaan ini ada yang 1000 literan, jadi cukup besar. Itu cukuplah kalau kita
pasang di sekolah ya, sekolah untuk WC 2 atau 3 itu cukup teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini silahkan Bapak Ibu sekalian bisa masukkan harga maksimalnya, misalkan di harga 1.080.000 ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita tentu harus tentukan kapan kita ingin membeli tangki air ini. Misalkan kita ingin belinya itu di bulan Februari ya. Februari. Kemudian jumlahnya berapa? Nah, di sini anggaplah misalkan kita punya 4 WC tapi dengan 2 lokasi yang berbeda. Berarti di sini kita harus dibikin 2 tangki ya. Tangki air kita akan pilih di sini 2. Nah, kalau misalkan di sini 2, otomatis kan di sini harganya menjadi 2,1.060.000 ya. Jadi anggarannya itu ya 2 jutaan untuk 2 tangki air ya, dimana satuannya itu di kisaran 1.080.000 rupiah ya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu sekalian bisa tentukan di sini, atau mungkin kalian juga pastikan saja ingin belinya itu merek apa, ukuran berapa. Cek saja misalkan di toko yang Bapak Ibu sekalian akan beli. Nah, tanyakan harganya berapa. Nah, sekalian saja masukkan di sini harga realnya supaya nanti kita tidak ada sisa ya, tidak ada sisa di penganggarannya, dan nanti sisa tersebut ya di perencanaan ini bisa kita gunakan untuk perencanaan yang lain. Tapi di sini masalahnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu ya apakah harga untuk barang yang akan kita beli ini, contoh misalkan tangki air, ini harganya akan tetap sama di saat dana tahap satunya ini cair ya, karena kan kita sekarang baru pengajuan ya, pengajuan, dan terkadang memang kalau kita belajar dari tahun sebelumnya ini terjadi keterlambatan masuk ya, apalagi yang untuk tahap 2 kemarin itu ada yang masuk Agustus ya kan, ada yang masuk September seperti itu. Nah, ini buat jaga-jaga saja Bapak Ibu sekalian, silahkan ya bisa dianggarkan di bulan ya, kalau bisa pertengahan tahap 1 ataupun tahap 2 ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini terkait kode rekening belanja untuk pembelian tangki air ya. Jadi untuk kegiatannya yang sesuai adalah yang pengadaan perlengkapan daya atau jasa satuan pendidikan, karena di sini ada untuk instalasi air ya, yang mana untuk tangki air ini ya fungsinya kan nanti akan menjadi salah satu penyimpan air yang akan disalurkan ke instalasi air, baik itu ke WC atau mungkin ke tempat cuci tangan dan lain-lain seperti itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga ingin bertanya terkait kode rekening yang dibutuhkan tapi sampai sekarang masih belum menemukannya, silakan bisa bertanya saja pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini, dan nanti kita akan carikan dan kita akan bikinkan videonya supaya Bapak Ibu sekalian tidak kebingungan lagi untuk membuat penyusunan perencanaan anggaran untuk Arkas tahun 2026-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pesetia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.